Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Gede Satria. Pemirsa, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari pihak termohon, yaitu Polda Jawa Barat. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari PN Bandung, Jawa Barat, kita akan terhubung dengan rekan kami Faisal Rinaldi di sana. Selamat pagi, Assalamualaikum Faisal. Faisal, bagaimana situasi jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di hari keempat ini? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Gede dan juga pemirsa, dapat kami informasikan untuk situasi atau suasana saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Dari pantauan kami di sini, sejumlah pihak atau kedua belah pihak ini dari termohon dan juga pemohon ini belum hadir di Pengadilan Negeri Bandung kurang lebih sekitar pukul 8 pagi ini. Dan dari pantauan kami di sini, Gede dan juga pemirsa, memang untuk pagi ini yang baru saja datang di Pengadilan Negeri Bandung adalah awak media yang ingin meliput dan juga sekaligus mengawal jalannya persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan pada pagi ini. Dan Gede, dapat kami informasikan ini adalah kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Pak, boleh sebentar Pak dari kita dari ANJ TV? Oke, siap. Mungkin sedikit untuk persidangan hari ini, kan pihak dari Polda Jawa Barat selaku termohon tidak menghadirkan saksi fakta ya, cuma satu ahli pidana. Menurut Bapak selaku kuasa hukum PG gimana? Kami sangat menyayangkan sekali, sebab kami butuh itu saksi fakta yang disampaikan dari pihak Polda. Saksinya itu siapa yang mengatakan kalau Peggy Peron itu adalah Peggy Setiawan? Itu. Dan kami mau juga mengetahui keterlibatan Peggy Setiawan itu apa, dari mana ya? Kami sangat menyayangkan mereka tidak menghadirkan saksi fakta. Oke. Kemudian Pak, kemarin sebelum sidang ditutup, pihak dari Peggy Setiawan meminta untuk menghadirkan Pak Rudiana ya dalam persidangan ini. Nah, ini sebenarnya apa yang ingin dikejar Pak dari Pak Rudiana dalam pra-peradilan ini? Banyak sekali. Memang kami sebenarnya sangat menginginkan sekali Pak Rudiana dihadirkan. Tapi kata majelis hakim itu tergantung dari termohon. Ya sudahlah, bagaimana termohon nggak mau menghadirkan. Kemudian Pak, mungkin boleh direview sedikit soal sidang kemarin. Menurut keterangan dari beberapa saksi ini gimana Pak, dari pihak Peggy sendiri Pak? Oh ya, menurut keterangan saksi fakta dulu ya. Kalau saksi fakta mengatakan Peggy Setiawan tanggal 27 Agustus itu ada di Kota Bandung. Itu saksi fakta. Sementara saksi ahli, waktu itu kan berulang kali saya sampaikan, dengan adanya keterangan yang sudah yang kan persidangan itu, kesimpulannya apa sih bilang? Peggy Setiawan menurut saksi ahli harus digugurkan tersangkanya. Itu harus dibebaskan si Peggy Setiawan. Udah jelas kemarin itu disampaikan begitu sama saksi ahli. Tapi kita lihatlah nanti bagaimana putus pengadilan dari pihak hakim. Apakah hakim ini independen? Tidak masuk angin kata orang itu kan? Tidak terintimidasi. Ya kita lihat aja nanti. Satu lagi Pak, kemarin di dalam persidangan sempat heboh pertanyaan dari Polda Jawa Barat yang menanyakan posisi tidur dari Peggy Setiawan pas saat di Bandung ini. Menurut dari pihak Peggy sendiri gimana? Makanya saya bilang ini karena mereka nggak ada lagi mau bertanya. Dia ditanya posisi tidur, mimpi apa, dia membaca apa, kalau membaca Al-Quran. Ini apa sih? Maksud saya itu nggak ada hubungan sama perkara ini loh. Memang lucu. Memang dari Polda ini mulai dari waktu kami permohonan pra-peradilan itu, jawaban mereka ngelantur semua. Saya bilang ngelantur. Jawaban mereka itu ngejawab apanya dari putusan dari BAP. Dijawab itu semuanya, ngelantur semuanya, nggak ada nyambung. Mulai dari permohonan, jawaban, duplik segala macam udah nggak nyambung. Sampai kemarin pertanyaan nggak nyambung sama perkara ini. Kalau pertanyaan kami jelas, pertanyaan saya sampaikan kepada ahli. Bagaimana terhadap perkara ini ahli? Sementara orangnya beda. Peggy Peron yang menjadi DPO, saya bilang, sementara Peggy Setiawan yang ditangkap. Bagaimana? Batal kata ahli. Kurang apa lagi? Sudah jelas dikatakan oleh ahli. Oke, baik Pak Marwan, terima kasih Pak. Sampai ketemu di persidangan nanti Pak. Ya Gede dan juga pemirsa, tadi adalah perbincangan sedikit kami dengan Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi maksud kami, yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang sudah hadir ke Pengadilan Bandung untuk melanjutkan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada hari ini. Dan Gede dan juga pemirsa, untuk hari ini memang agendanya adalah pembuktian dari pihak termohon, dalam hal ini Polda Jawa Barat. Di mana informasi yang kami dapatkan Gede bahwa hari ini di dalam agenda pembuktian
pihak Polda Jawa Barat akan menghadirkan satu ahli pidana untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan ini merupakan pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Namun demikian Gede, memang informasinya yang kami dapatkan pula bahwa untuk hari ini dalam agenda pembuktian pihak termohon dari Polda Jawa Barat tidak menghadirkan satu orang pun saksi fakta dalam pembuktian pada pagi ini, dan itu yang menjadi pertanyaan dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga dari sejumlah pihak. Mengapa pihak dari Polda Jawa Barat tidak menghadirkan saksi fakta di dalam pembuktian ini? Karena memang pada dasarnya di dalam pra-peradilan ini adalah pembuktian, dan saksi fakta itu merupakan atau salah satu alat bukti yang dijadikan oleh Polda Jawa Barat atau yang digunakan oleh Polda Jawa Barat untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Informasi saja Gede bahwa memang pihak Polda Jawa Barat menetapkan Peggy Setiawan ini sebagai tersangka berdasarkan dengan 3 alat bukti. Yang pertama adalah keterangan dari saksi, kemudian keterangan ahli, dan juga dokumen-dokumen pribadi milik Peggy Setiawan, yakni ada ijazah, KTP, dan lain sebagainya. Dan itu yang menjadi pertanyaan dari pihak Peggy Setiawan, kenapa saksi faktanya ini tidak dihadirkan, sedangkan pada hari ini adalah agendanya pembuktian. Nah, Gede dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula, bisa kami ulas sedikit untuk sidang kemarin, yakni dengan agenda pembuktian dari pihak pemohon atau dalam hal ini pihak dari Peggy Setiawan, di mana pihak Peggy Setiawan ini menghadirkan 4 saksi fakta dan juga 1 ahli pidana untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan ini tidak bersalah atau bukan pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Nah, untuk saksi atau ahli pidana yang dihadirkan oleh pihak Peggy Setiawan adalah Suhandi Cahaya yang merupakan ahli pidana, dan dalam keterangannya kemarin memang untuk di dalam agenda pembuktian Suhandi Cahaya selaku ahli pidana menjelaskan bagaimana prosedur penetapan tersangka dalam suatu kasus. Ia menjelaskan bahwa sebelum melakukan atau penetapan tersangka ini memang pihak kepolisian harus melakukan sejumlah langkah-langkah atau sejumlah prosedur terlebih dahulu untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dan kemarin juga sempat dijelaskan oleh Suhandi Cahaya selaku ahli pidana, menurut KUHP bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus ada minimal 2 alat bukti yang kuat. Nah, ini yang kembali menjadi pertanyaan oleh kubu dari Peggy Setiawan, dan juga kubu Peggy Setiawan ini meyakini betul bahwa Polda Jawa Barat dalam hal ini tidak memiliki sejumlah alat bukti yang kuat untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Kemarin juga sempat dijelaskan oleh Suhandi Cahaya selaku ahli pidana, di mana ia menjawab pertanyaan dari pihak Peggy Setiawan terkait DPO atau perbedaan DPO dengan orang yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Nah, Gede, memang dalam kasus ini dikatakan oleh pihak Peggy Setiawan, DPO yang dirilis oleh Polda Jawa Barat memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Ahli pidana Suhandi Cahaya kemarin mengatakan bahwa ada perbedaan. Jika ada perbedaan dalam 2 hal ini, maka dalam hal ini pihak kepolisian terindikasi salah tangkap. Nah, Gede dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula selain ahli pidana yang dihadirkan dalam pembuktian kemarin, memang ada sejumlah saksi fakta yang dihadirkan oleh pihak Peggy Setiawan. Di antaranya ada 4 saksi fakta yang dihadirkan di dalam persidangan pembuktian kemarin. Untuk yang pertama ada Dede Kurniawan selaku teman dari Peggy Setiawan yang mengenalnya sejak 2015. Kemudian yang kedua ada Suharsono alias Bondol yang merupakan teman kerja Peggy Setiawan saat bekerja di Bandung menjadi kuli bangunan. Yang ketiga ada Agus, dan keempat ada Riana. Dan ini Agus dan Riana ini merupakan pasangan suami istri dan juga bos Peggy Setiawan yang menjadi tempat dibangunnya rumah dari Agus dan juga Riana pada 2016 lalu. Nah, sejumlah keterangan ataupun fakta diberikan oleh keempat saksi ini terkait keberadaan Peggy pada 2016 lalu, yang keempat saksi ini memang mengatakan dalam keterangannya pada intinya Peggy Setiawan pada 2016 lalu atau saat pada kejadian pembunuhan ini berada di Cirebon, berada di Bandung maksud kami, bukan berada di Cirebon. Nah, kami ulas beberapa keterangan dari saksi-saksi ini. Di antaranya yang pertama dari Dede Kurniawan, ia mengatakan bahwa pada Juli 2016 lalu ia bertanya tentang lokasi di mana Peggy pada saat itu, di mana ia mengirim pesan kepada Peggy, menanyakan lokasi, menanyakan kabar melalui pesan di atau inbox di Facebook. Nah, dalam hal ini memang pihak atau Peggy Setiawan mengatakan kepada Dede Kurniawan pada saat itu memang betul ia sedang berada di Bandung.
Nah, kemudian menurut saksi selanjutnya atau Suharsono alias Bondol yang tadi kami sampaikan sebelumnya merupakan teman kerja Peggy Setiawan sebagai kuli bangunan di Bandung, memang mengatakan pada Agustus 2016 lalu Peggy Setiawan bekerja bersamanya di Bandung untuk membangun rumah Agus dan juga Riana. Bahkan pada saat tanggal kejadian Gede pada 27 Agustus 2016 lalu, Bondol meyakini betul bahwa Peggy Setiawan ini mengantar Bondol untuk naik angkot untuk kembali ke Cirebon. Nah, ini yang menjadi pertanyaan Gede. Pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu merupakan tanggal di mana Vina dan juga Eki ini dibunuh. Nah, melainkan tadi dari keterangan Bondol, Peggy Setiawan ini berada di Bandung. Ini yang menjadi pertanyaan sekaligus menjadi pembuktian dari pihak Peggy Setiawan bahwa betul Peggy Setiawan pada saat 2016 lalu berada di Bandung, bukan berada di Cirebon. Kemudian untuk keterangan selanjutnya Gede dari Agus dan juga Riana selaku bos atau orang yang membangun rumah ini memang meyakini betul bahwa Peggy Setiawan tahu yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka memang bekerja untuknya untuk membangun rumahnya pada 2016 lalu atau pada Agustus sampai dengan November 2016. Gede dan juga pemirsa, memang dari sejumlah keterangan tersebut kami simpulkan dari keterangan oleh saksi-saksi ini memang betul diyakini bahwa atau dalam pembuktian dari keterangan saksi tersebut memang Peggy Setiawan ini berada di Bandung dan ini akan kembali dibuktikan oleh pihak Polda Jawa Barat pada hari ini melalui ahli pidana yang akan dihadirkan pada hari ini. Gede, kembali ke Anda. Ya, baik, terima kasih Faisal. Tentu saja kita juga harus menanti pemeriksaan saksi yang hari ini juga dihadirkan oleh pihak termohon dari Polda Jawa Barat, saksi ahli hari ini pemirsa, dan kami juga akan hadirkan nanti pada persidangan dan kita akan terus menanti informasi terbaru dari Anda Faisal dari PN Bandung Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Dan berikutnya kami informasikan pemirsa bahwa hari ini sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Sidang hari ini mengagendakan pembuktian dari Polda Jawa Barat atau penyidik. Rencananya Polda Jawa Barat akan menghadirkan 1 saksi ahli dalam sidang ini. Selain saksi ahli hukum pidana, Polda Jabar juga berencana membawa sejumlah surat ke dalam ruang sidang. Surat-surat ini diklaim sebagai bukti penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki.